Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan Azima dengan nomor NPM 202143501677. Di sini saya akan mendemokan proyek hasil tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Makanan dengan Nutrisi Terbaik pada Kucing dengan metode Analytical Hierarchy Process atau disebut dengan AHP. Saya akan langsung menjalankan aplikasinya. Bukan Beans. Kita langsung menjalankan login. Dalam tampilan login ini terdapat logo pet shop-nya, kemudian ada from username dan password. Karena saya sudah menambahkan data pengguna, kita bisa langsung login saja. Tetapi saya ingin memasukkan password yang salah terlebih dahulu supaya kita tahu ketika kita memasukkan password yang salah apa yang akan terjadi. Kita akan dikasih pemberitahuan username dan password salah. Saya akan memasukkan password yang benarnya. Kita klik login. Login berhasil, selamat datang Fauzan. Oke. Di sini adalah halaman dashboard atau halaman menu utama. Dari halaman menu utama ini terdapat beberapa menu, diantaranya data makanan, kriteria, subkriteria, perbandingan subkriteria, alternatif penilaian, hasil penilaian, laporan, dan pengguna. Di sini kita akan membuka data pengguna terlebih dahulu. Data pengguna ini terdapat username, password, dan nama pengguna, dan tombol simpan, ubah, hapus, dan batal. Tabel ini adalah tabel yang sudah saya masukkan untuk login tadi. Ini adalah username-nya, password-nya dengan nama Fauzan. Kita akan mencoba menambahkan data pengguna lagi. Misalnya username-nya Ojan dengan password 3456. Nama penggunanya Zan. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita klik OK. Langsung dimuncul di tabel ini. Apabila kita ingin mengubah data yang sudah kita masukkan tadi, kita tinggal klik. Kita ubah misalnya passwordnya menjadi 789. Kita ubah. Data berhasil diubah. Kita klik OK. Tadi yang tadinya password 3456 kemudian berubah menjadi 789. Kemudian kita ingin menghapus data yang sudah kita ubah tadi, kita tinggal klik aja, lalu kita klik hapus. Data berhasil dihapus. Nah, tombol batal ini berfungsi sebagai misalnya kita memasukkan lagi Ojan dengan password ini. Terus misalnya kita ingin nggak jadi buat memasukkan data pengguna, jadi kita nggak harus repot-repot untuk menghapus manual ini, kita tinggal klik batal aja. Kita tinggal klik batal, akan kosong terlebih ini. Nah, ini fungsinya tombol untuk mencari. Lalu kita coba untuk mencari biar kita tahu mencarinya berfungsinya. Misalnya di sini Fauzan, password 123, nama pengguna, dan kita simpan lagi. Kita coba cari di sini dengan username, misalnya kita masukkan username admin. Nah, langsung muncul admin. Dan data yang kita masukkan tadi tidak muncul karena kita mencari admin. Kemudian kita membuka menu data makanan. Dalam menu data makanan ini terdapat beberapa form dan terdapat beberapa tombol yang sama, yaitu simpan, ubah, hapus, batal, dengan form ID makanan, nama makanan, kandungan protein, lemak, serat, kualitas, dan harga. Ini data yang sudah saya masukkan sebelumnya. Kita coba menambahkan data makanan. Kita coba tambahkan 6 nama makanan, plan,
dengan protein misalnya 25.2, dengan lemak 8, 7, saya coba klik simpan, maka data berhasil disimpan dan muncul di bawah ini. Misal kita ingin mengubah data yang sudah kita simpan tadi, kita tinggal klik lagi. Terus kita misalnya ingin mengubah kandungan lemaknya, yang tadinya 7% menjadi 8%. Lalu kita klik ubah, data berhasil diubah. Nah, data yang sudah keubah, ini 8. Terus misalnya kita mau menghapus, kita klik lagi. Terus kita langsung klik hapus saja. Hapus, data berhasil dihapus dan kehapus. Dan tombol batal ini berfungsinya sama ketika kita ingin misalnya kita ingin menginput nama makanan, terus kita ingin nggak jadi untuk menginput, kita tinggal klik batal aja, maka formnya akan kosong lagi. Terus ini adalah tombol mencari, kita misalnya cari Whiskas, langsung ketemu. Kemudian kita masuk ke data kriteria. Data kriteria ini saya sudah memasukkan data kriteria sebelumnya, karena saya menggunakan 5 kriteria, diantaranya kandungan protein, kandungan lemak, kandungan serat, kualitas, dan harga. Di sini terdapat form kode kriteria dan nama kriteria dengan tombol yang masih sama, yaitu simpan, ubah, hapus, dan batal. Kita coba tambahkan data kriteria dengan kode misalnya 6, nama kriteria misalnya ketersediaan. Kita coba simpan, data berhasil disimpan dan masuk ke sini dengan kode K6, nama kriteria ketersediaan. Misal kita ingin ubah kodenya kita ingin ubah menjadi K7, kita klik ubah, data berhasil diubah. Lalu kita ingin menghapus data yang sudah kita buat, misalnya kita hapus. Dan ini untuk mencari, misalnya kita cari kualitas, langsung ketemu kualitas. Oke. Lalu kita masuk ke data subkriteria. Nah, data subkriteria ini ada beberapa form, diantaranya ID sub, kode sub, nama sub, dan kriteria. Dan di sini saya sudah menambahkan beberapa subkriteria. Kita coba tambahkan lagi, misalnya di sini S3 dengan nama sub mahal. Di kriteria misalnya harga, kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Misalnya kita ingin mengubah, kita tinggal klik, kita ubah menjadi terjangkau, misalnya terjangkau. Kita klik ubah, data berhasil diubah. Lalu misalnya kita ingin membatalkan apa yang misalnya kita edit, kita batalin, bisa juga. Lalu misalnya kita ingin menghapus, kita tinggal klik lagi, kita hapus, data berhasil dihapus dan hilang. Saya di sini akan menambahkan bobot dari subkriteria harga yang benarnya. Simpan. Di sini untuk mencari, misalnya kita cari harga, langsung muncul. Lalu kita masuk ke perbandingan kriteria. Pada perbandingan kriteria ini, kita akan menghitung bobot dari masing-masing kriteria. Misal kita terdapat beberapa tombol, yaitu proses, simpan, hapus, dan batal. Misalnya kita ingin menambahkan nih, misalnya kita coba ini bobotnya, kita coba yang asal dulu. Setelah kita sudah masukkan bobotnya,
Coba kita hitung bobot. Kita klik proses dan akan muncul seperti ini. Dari K1, K2, K3, K4, K5 dengan model bobotnya. K1 itu adalah kandungan protein, K2 kandungan lemak, K3 kandungan serat, sampai dengan K5 yaitu harga. Dan di sini muncul juga sampai dengan CR, konsistennya. Kita misalnya mau menghapus, tinggal kita klik hapus. Data akan terhapus. Nah, di sini kita nggak perlu repot-repot untuk menghapus, tinggal kita klik batal aja. Nah, data otomatis akan hilang semua. Kita akan memasukkan perbandingan kriterianya dengan yang benarnya, dengan bobot yang sesuai. Kemudian kita proses lagi kembali. Setelah itu kita simpan langsung. Data bobot berhasil disimpan ke database, kita oke. Kemudian kita ke menu perbandingan subkriteria. Kita masuk ke perbandingan subkriteria. Nah, di perbandingan subkriteria ini terdapat beberapa tombol, yaitu hitung, simpan, hapus, dan batal. Dan di sini ada ada beberapa kriteria, yaitu kandungan protein, lemak, serat, kualitas, dan harga. Kita coba kandungan protein. Nah, dalam kandungan protein ini terdapat 3 subkriteria, diantaranya tinggi, sedang, rendah. Kita coba. Ini tuh untuk menghitung bobot dari subkriteria. Kita coba isi asal dulu. Nah, kita coba hitung. Berhasil, lalu kita coba simpan. Bobot berhasil disimpan untuk kriteria kandungan protein, kita oke. Lalu apabila ingin menghapus, kita bisa langsung hapus. Berhasil menghapus. Oke. Nah, untuk tombol batal ini tinggal kita klik biar agar kosong semua. Batal, kosong. Kita mencoba untuk memasukkan bobot subkriteria yang benar. 3, 5, 3. Kita hitung, kita simpan. Kemudian dalam kandungan lemaknya juga kita coba masukkan. Kita hitung, simpan. Kemudian dalam kandungan seratnya juga kita masukkan. 3, 5, 4. Kita hitung, kita simpan langsung. Kemudian dalam kriteria kualitas kita masukkan lagi 4, 3. Kita hitung, lalu kita simpan. Dan yang terakhir harga dengan bobot 3, 4, 2. Kita hitung, lalu kita simpan. Berhasil, klik OK. Nah, data bobot subkriteria atau perbandingan subkriteria ini sudah tersimpan. Kemudian kita masuk ke alternatif penilaian. Alternatif penilaian ini berfungsi untuk menghitung data makanan atau menghitung bobot data makanan. Nah, bobot data makanan ini dari sini, dari data makanannya. Kita sudah menambahkan data makanan, yaitu Whiskas, Boltuna, Mio Dry, Royal Canin, dan Epic Cat. Kita coba hitung. Kita pilih Whiskas. Ini kita hitung asal aja dulu. Kita nilai juga ngasal dulu. Coba kita hitung. Nah,
tombol skornya keluar dan total skornya keluar. Bila kita ingin simpan, kita klik simpan, berhasil, kita hapus langsung, berhasil juga. Kita ingin mengkosongkan ini dengan klik batal, dan kita akan menginput atau memasukkan bobot data makanan yang benarnya. Ini tinggi, kandungan seratnya juga tinggi, kualitasnya juga tinggi, harganya normal. Nah, di sini juga kita mendapatkan bobot kriteria yang sebelumnya, bobot subnya juga. Bobot global ini gabungan dari bobot kriteria dan bobot sub. Kita masukkan nilainya 5, 4, 5, 4, lalu kita hitung. Skornya sudah nongol dan total skornya juga sudah ada. Kita simpan saja langsung, berhasil disimpan. Kita melakukan hal yang sama di Boltune juga. Ini sedang, ini tinggi, kualitasnya dengan nilai 33. Kita hitung, kita langsung simpan saja, berhasil disimpan. Kemudian ordernya di sini sedang, kualitas rendah dengan nilai 3. Kita hitung, langsung kita simpan saja. Data berhasil disimpan. Kemudian Royal Canin, kandungan proteinnya tinggi, lemaknya tinggi, seratnya juga dia itu rendah kalau serat, kualitasnya dia tinggi, premium, dengan harga yang cukup mahal. Kita kasih nilainya 5, 2, 5, 1 karena mahal. Kita hitung, keluar, kita simpan langsung, berhasil disimpan, klik OK. Kemudian kita masuk ke Epicate ini seperti yang tadi, cuma dia ini rendah, kandungan lemak ini juga rendah, ini juga rendah, kualitasnya dia sedang, tapi dia murah. 2 di sini kita 2, 3 karena murah, karena maaf, ini dia mahal, Epicate bukan murah. Lalu kita menghitung skornya segini, langsung kita simpan. Data berhasil disimpan. Apabila data sudah berhasil disimpan semua, kita masuk ke hasil penilaian. Hasil penilaian ini terdapat 3 tombol, yaitu proses, simpan, dan hapus. Coba kita proses terlebih dahulu. Ini kalau kita hapus sebenarnya bisa dari hasil ranking, cuma biar kita langsung coba aja, kita proses dulu. Nah, ini keluar rankingannya. Ranking satunya itu Whiskas dengan total skor 11.745. Tanggalnya sudah ada semuanya. Lalu kita simpan. Lalu kita coba masuk ke laporan. Laporan ini ada 4, yaitu data makanan, kriteria, bobot subkriteria, dan hasil akhir. Kita coba terlebih dahulu data makanan, kita tampilkan. Kita coba perbesar aja dulu. Nah, di laporan ini terdiri dari logo, alamat, laporan data makanannya, halaman, tempat, dan pemiliknya.
Kemudian kriteria kita tampilkan juga, kriterianya sama, waktunya ada, kode kriteria, nama kriterianya. Kemudian kita coba bobot subkriteria kita tampilkan, ini juga sama, ada dengan bobotnya. Kemudian yang terakhir hasil akhir kita tampilkan, sudah ada juga. Apabila kita ingin menyimpan laporannya, kita tinggal sini print. Oke, bisa langsung dijadikan PDF dengan misalnya cuma laporan aja, laporan dengan N2, save. Kita coba cek, semester 8 laporan, nih sudah ada laporan N2. Kita kembali lagi. Baiklah, sekian pendemoan aplikasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.